Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma amin. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa menggunakan kesehatan serta waktu luang ini untuk lebih mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal diri kita sebagai hamba, untuk senantiasa bertambah keimanan kita, sehingga dengan bertambah keimanan pada hati kita, semoga kita mati di atas keimanan tersebut. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan setiap pengikutnya yang meniti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah episode yang terakhir, episode yang keempat dari kitab yang ringkas ini, yaitu Muamalah Bainaz Zaujain, terkhusus untuk disampaikan kepada para bunda-bunda salehah. Dan ini adalah tema keempat setelah tema yang pertama dulu pernah kita sampaikan adalah istri pendamping utama suami, ya kan? Kalau suami nggak didampingi istri, kira-kira siapa yang dampingi, Bu? Maka pendamping suami yang paling utama itu adalah siapa? Bunda-bunda salehah, ya kan? Maka jadilah pendamping suami yang setia. Kemudian tema yang kedua itu adalah mencari ridho suami itu ada batasnya. Ternyata ada batasnya, ya. Dan alhamdulillah sudah kita pelajari, sehingga kemudian kita tidak melakukan suatu hal yang membuat Allah murka. Maka ridho suami itu harus kita cari, tapi yang selaras dengan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian tema yang ketiga itu tema yang banyak dibicarakan gitu ya, dan ini viral kalau dibicarakan kemana-mana, itu sangat hangat, yaitu tema tentang bercinta, ya kan? Dan kemudian insya Allah pada hari ini adalah sebuah tema yang menggelitik gitu ya, menjadi wanita yang sedikit. Kira-kira ini maksudnya apa, Bu? Kalau ada mic boleh. Ada ibu-ibu yang ingin mencoba menjawab, menjadi atau jadilah wanita yang sedikit. Kira-kira ini mau bahas apa? Silakan. Ada yang mau? Silakan kalau ada yang ingin menjawab. Analisa. Kira hari ini kita mau bahas apa? Itu ada yang ngaco. Adik kecil ya ngaco. Kira-kira apa, Bu? Ya silakan, Bunda. Ini kira-kira temanya tentang apa ini? Maksud jadilah wanita yang sedikit ini kira-kira temanya apa ini? Kenapa temanya jadilah wanita yang sedikit? Karena mungkin di zaman ini banyak wanita yang sudah di luar konteks syariat ya Ustaz. Jadi baik. zaman ini menuntut kita show up ke banyak orang, media sosial. Kemudian mungkin juga kita nafsu kita nggak pernah cukup sebagai wanita, artinya dicukupkan suami tapi pengen cari
jalan lain untuk mencari rezeki yang lebih gitu. Dan sebaliknya ada beberapa mungkin yang suaminya pengen istrinya di rumah tapi istrinya malah membantah, misalnya seperti itu, pengennya tetap di luar gitu. Jadi mungkin di zaman ini sudah sangat sedikit sekali wanita yang konteksnya sesuai apa yang diinginkan oleh suami. Masalah barakallahu fiik. Ya, jadilah wanita yang sedikit karena hari ini wanita-wanita pada umumnya itu tidak selaras dengan apa yang digariskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi istri yang solehah atau wanita yang solehah. Baik, ada yang lain yang ingin mencoba? Sebenarnya belum masuk ke temanya, tapi ada hal yang kalimat tadi yang masuk. Ada yang mau coba? Ibu yang lain? Oh, silakan. Digeser aja itu mic-nya. Jadilah wanita yang sedikit. Kira-kira temanya apa ini, Ibu? Baik, bismillah. Dalam tema ini mungkin diminta wanita tuh sedikit marah. Sedikit marah. Allahu Akbar. Sedikit ngomelnya, Sedikit marahnya, sedikit ngomelnya gitu ya. Baik, itu Bu ya. Cukup itu aja. Baik, alhamdulillah barakallahu fiik. Bagus tebakannya ya. Menggelitik karena jadilah wanita yang sedikit, yaitu sedikit marah, sedikit ngomel, sedikit melakukan keburukan-keburukan, tapi banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Bukan itu, tapi Ibu, tema kita ini karena kita seorang muslim, tema ini harus terkait dengan ayat atau dengan hadis. Ya, setiap apa yang kita bicarakan itu sebaiknya kita padukan dengan panduan, ya, yaitu Quran surat Saba ayat yang ke-13. Surat Saba ayat yang ke-13 yang Allah SWT berfirman, wa qalilum min ibadiyasyakur. Sedikit ya dari hamba-hambaku itu yang bersyukur. Ya, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Ini kalau diterjemahkan dengan pembahasan kita, artinya di hadapan saya adalah seorang bunda-bunda yang wanita, maka berarti sedikit sekali wanita yang bersyukur, atau wanita yang bersyukur itu tidak banyak. Ya. Maka kita perlu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan diri kita itu menjadi hamba yang sedikit ini. Ya. Hal ini ternyata ada kisahnya, dan kisah ini berkaitan dengan Umar bin Khattab ya. Beliau ketika menjadi Amirul Mukminin, ketika sedang tawaf, mendengar seseorang yang berdoa, dan ini ada dalam tafsir Zamakhsyari dan dinukil juga oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Zuhud. Ada seorang laki-laki yang ternyata berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang sedikit. Ya, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang sedikit. Maka ketika mendengar doa itu, bukan seperti tadi ya, Ibu ya, sedikit-sedikit, nah itu kan menggelitikkan ya. Kamu kenapa berdoa seperti itu? Mahadzad doa. Ini doa apa ini? Kok pengen menjadi bagian dari orang-orang yang sedikit? Maka kemudian laki-laki ini berkata, ini sami itu, aku pernah mendengar Allahu yaqul, Allah SWT itu berfirman, wa qalilum min ibadiyasyakur, dan sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Fa ana ad'u, maka aku ini berdoa, ayaj'alani min dzalikal qalil, supaya aku dimasukkan oleh Allah ke dalam bagian orang yang sedikit itu. Faqala Umar, maka Umar ketika mendengarkan alasan dari laki-laki ini, kullunas a'lam min Umar, semua orang lebih pandai dari Umar. Jadi beliau sebagai seorang pemimpin yang
istilahnya apa ya, mulham ya, artinya beliau kalimatnya itu banyak dibenarkan oleh Al-Quran ya. Ini pun ketika mendapati orang berdoa dan kemudian berdoanya beralasan dengan ayat di dalam Al-Quran, maka seolah-olah atau oh iya ya, kamu lebih paham dari Umar. Umar baca ayat ini tapi kok nggak minta doa seperti itu ya, begitu. Jadi kalau kita lewat ayat kemudian kita bisa mengamalkan, berarti itu orang yang paham. Sebagaimana hari ini kita ketahui kalau orang hafal Asmaul Husna tapi nggak dipakai untuk berdoa, maka dia nggak paham. Jadi hafal 99 nama itu, dilakukan setiap pagi atau setiap pertemuan dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak dipakai untuk berdoa, berarti dia nggak paham. Sehingga ini termasuk sesuatu hal yang Umar saja takjub ya. Oh iya ya. Ini orang-orang itu memang lebih pintar ya. Ternyata orang lebih pintar daripada Umar. Dan Ibnu Katsir kalau mufassir yang mutaqaddimin misalnya, itu menyampaikan ketika berkomentar ya tentang ayat ini ya, tentang ayat Saba yang ke-13 ini, ikhbarun anil waqi', bahwa ini adalah pengkhabaran yang sesuai dengan kenyataan. Jadi artinya dari dulu sampai hari ini itu sangat sedikit sekali orang-orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga mufassir yang hari ini, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah, beliau itu juga ketika membaca ayat ini berkomentar, hadza ikhbarun biwaqi' wa sadaqallahul azim. Jadi ini adalah pengkhabaran yang sesuai dengan kenyataan dan maha benar Allah, bahwa orang yang bersyukur kepada Allah itu betul-betul amat sedikit di setiap waktu dan di setiap tempat. Kenapa? Ternyata li istilahil ghaflah alal qulub, kebanyakan mereka itu yang tidak bersyukur karena hatinya lalai ya. Di satu sisi hatinya lalai, di sisi yang lain wali jahlin nas bi rabbihim, karena mereka jahil terhadap Rabb-nya ya. Jadi ini dua hal yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mufassir yang hari ini. Itu kenapa orang tidak bisa bersyukur, itu karena hatinya lalai. Pasti ada yang membuat lalai kan ya. Kemudian tidak memiliki ilmu sehingga dia jahil, kemudian tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dari ayat ini kalau diterjemahkan berarti banyak wanita yang tidak apa, Bu? Tidak bersyukur. Maka jadilah wanita yang sedikit. Maksudnya jadilah wanita yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kalau kita menyimak hadis Nabi dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, sedang sholat, ngimami sholat para sahabat, kemudian uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Sebenarnya ini hadis yang panjang. Jadi ada gerhana, kemudian beliau sholat, kemudian beliau membaca panjang sekali surat Al-Baqarah di rakaat yang pertama, dan kemudian selanjutnya di rakaat kedua lebih pendek. Kemudian Rasul itu sampai maju dan tangannya pengen ngambil sesuatu ya. Maju pengen ngambil sesuatu. Setelah selesai sholat, para sahabat tanya, wahai Rasul, tadi engkau sholat kok maju, kemudian engkau mundur gitu. Tadi aku mau mengambil setangkai anggur, tapi nggak jadi, maksudnya mundur lagi. Kalau sempat aku ambil, maka anggur ini akan terus kalian bisa nikmati sampai bumi ini hancur. Karena apa yang ada di surga itu tidak punah kan ya. Terus dan tidak mungkin ada sesuatu yang kekal tapi ada di bumi ini, sehingga nggak jadi. Terus kemudian beliau menyampaikan khutbah ya setelah sholat ya. Dan diantara yang disampaikan adalah uritun nar fa idza aktsaru ahlihan nisa. Aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka, dan kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Yakfurna, mereka melakukan kekufuran. Qila, maka ditanya oleh sahabat, ayakfurna billah, wahai Rasulullah, apakah para wanita ini
kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Rasul SAW menjawab bersabda, yakfurnal ashir. Mereka mengkufuri al-ashir. Al-ashir itu para mufassirin banyak menerjemahkan dengan muhadis menjelaskan al-ashir ini adalah az-zauj, pasangan. Karena al-ashir itu kalau kita kan biasanya bermuamalah, muasyarah itu kita maknai apa, Bu? Bercampur, ya kan? Mencampuri. Al-ashir itu adalah al-khalitah, sesuatu yang senantiasa mencampuri, ya. Biasanya yang mencampuri wanita siapa? Suaminya. Maka di sini disebutkan bahwa ternyata banyak para wanita masuk ke dalam neraka itu bukan karena urusan kafir kepada Allah, tapi mereka kafir terhadap atau mengingkari kebaikan suaminya. Lebih terjemah, lebih mudahnya, mereka ini mengingkari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suaminya terhadap dirinya. Bahkan disebutkan pula oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya itu, wa yakfurnal ihsan. Bahkan wanita-wanita ini yang mereka masuk ke dalam neraka dan jumlah mereka sangat banyak, mendominasi penduduk neraka, mereka ini mengingkari kebaikan-kebaikan orang lain, ya. Tidak hanya suami ternyata yang diingkari kebaikannya, tapi kemudian juga orang lain. Kemudian Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, dan ini sesuatu yang perlu digarisbawahi, jangan pernah sampai keluar dari lisan seorang wanita muslimah. Dan ini tentunya juga jangan keluar dari lisan laki-laki, kan, ya. Rasul menyampaikan, lau ahsanta ila ihdahunna dahra, kalau kamu wahai para lelaki, wahai suami, kamu melakukan kebaikan kepada istri-istrimu itu ad-dahra, sepanjang tahun, summa ra'at minka syai'an, kemudian istrimu melihat pada dirimu itu ada sesuatu yang dia tidak menyukainya, qalat ma ra'aitu minka khairan qattu, maka kemudian wanita ini mengatakan, aku tidak pernah melihat satu kebaikan yang muncul dari dirimu, sama sekali tidak ada satupun kebaikan dari dirimu. Jadi 1 tahun melakukan kebaikan, ya, hari selanjutnya berarti 366. Hari yang ke-366 itu dia melakukan suatu perbuatan yang istrinya nggak suka. Kemudian istrinya mengatakan, selama ini kamu tidak pernah melakukan kebaikan kepada diriku. Wah. Jadi ini sesuatu yang harus dijaga oleh seorang muslimah, karena ternyata di hadis yang lain nanti kita sampaikan, atau sudah pernah disampaikan bahwasanya Rasul, supaya ini bukan suatu yang merendahkan wanita, bukan, ya. Jadi tidak ada seseorang yang dia itu kurang akalnya dan kurang agamanya yang bisa menggelincirkan para lelaki yang dia memiliki akal dan otak yang lebih nalar, gitu, ya, kecuali siapa? Kecuali wanita. Jadi ini bukan untuk merendahkan. Jadi ternyata karena akalnya kurang dan kemudian agamanya juga kurang, ya, yang muncul adalah perasaannya, yang mendominasi adalah perasaannya, sehingga apa yang dia rasakan itu yang dia ungkapkan, belum dipikir dulu. Istilahnya belajar bahasa Inggris itu, ya, talk first, think later. Ngomong sih, engko nek salah harus dipikir carry. Itu kalau belajar bahasa Inggris nggak apa-apa. Pokoknya ngomong sih salah ya ben. Sing penting walia mudeng, kan, gitu, ya. Tapi untuk kepada suami nggak boleh begitu. Pokoknya ngomong sih, engko ngomongnya apa ora genah carry, pikir carry. Enggak boleh. Apalagi ngomong yang seperti ini. Wah, itu mencelakakan dan membahayakan para bunda, ya. Sehingga ini perlu diwaspadai. Tidak hanya hadis ini, ya, kalimatnya perlu kita waspadai, tapi ternyata ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya Rasul sudah memberikan peringatan keras. Rasul sudah mewanti-wanti
betapa bahaya dan celakanya seorang istri yang dia itu mengingkari kebaikan-kebaikan suaminya. Istri yang tidak berterima kasih kepada suami itu bahaya. Istri yang tidak bisa, atau seorang wanita yang tidak bisa berterima kasih kepada orang lain, itu juga mendapatkan sesuatu yang mencelakakan dirinya. Ada beberapa hadis, coba saya sampaikan sebagai tambahan, yaitu wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya itu nanti di hari akhir dia tidak dilihat sama Allah. Ibu-ibu kalau nggak dilihat sama suaminya di rumah gimana? Ya kalau nggak saya lihat, saya menjaga diri saya dan ibu-ibu perlu menjaga dirinya. Ya, tapi kalau suami atau istri sebaliknya lah. Saya ini kalau masuk rumah ngerti istri saya di situ, tapi dia tidak pernah melihat saya, itu saya kayak di neraka. Gitu. Nggak dilihat, nggak diajak omong apalagi kan ya. Nggak dilihat, nggak diajak omong. Itu meskipun kita pernah kadang menempelkan baiti jannati. Nah ini gimana? Rumah mau jadi surga, suami datang nggak dilihat, gitu kan ya? Atau istri yang ada di rumah tidak dilihat suaminya, pasti ibu juga akan merasa ini rumah nyaman begini, AC misalnya dingin tapi rasanya panas. Ya nggak dilihat, nggak diajak, kan nggak nyaman. Itu suami, itu istri tidak melihat pasangannya. Lalu bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tidak melihat seorang wanita? Gara-gara apa? Hadisnya hadis yang sahih, ya. La yandurullahu tabaraka wa taala ila imra'ah. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada seorang wanita dengan pandangan rahmat. Ya. Kenapa? Karena wanita ini la tashkuru li zaujiha. Karena wanita ini tidak mensyukuri, tidak berterima kasih kepada suaminya yang telah melakukan kebaikan-kebaikan pada dirinya. Wahia, ini ada catatan yang kedua. Wahia la tastaghni anhu. Dan dia ini selalu menuntut, tidak pernah merasa cukup. Wanita ini selalu apa? Menuntut dan tidak pernah merasa cukup. Itu kalau istri-istri Nabi kan ditawari. Dan ini juga salah satu sebab yang sampai Umar bin Khattab kan ya marah kepada anaknya Hafsah kan. Sampai kamu jangan minta ke Rasul sesuatu yang lebih. Kalau mau minta bapakmu. Itu seorang istri maksudnya. Ini seorang anak yang sudah punya suami tapi bapaknya, berarti kan mertua ya bagi Rasul. Sampai mertua turun tangan gitu ya. Kamu jangan menjadi wanita, ini bahasa yang lain ya. Kamu jangan menjadi istri yang tidak pandai bersyukur. Kalau kamu butuh apa-apa, jangan membebani suamimu. Jangan minta yang lebih. Kalau kamu perlu, ngomong sama bapakmu. Gitu. Maksudnya kalau saya jadi bapak itu ternyata ya Allah didik anak perempuan tidak selesai setelah menikah. Kemarin saya mendatangi pernikahan seorang guru di Solo kemarin ya. Itu kata ustadznya itu sudah selesai ya Nduk gitu. Jadi bapak ibumu itu sudah selesai mendidikmu karena kamu sekarang sudah punya suami ya, kamu sekarang jangan ya ngerisuhi bapak ibu. Jangan minta apa lagi kepada bapak ibu, minta ke suamimu. Ya ini ya ada benernya tapi juga ada salahnya kalau ternyata nanti permintaan itu ternyata membebani suaminya. Ya, dan nggak tahu kalau disurvei ibu-ibu yang di sini kalau diberi suami seberapa banyak, cukup apa cukup ibu? Alhamdulillah cukup di sini bunda-bunda masya Allah. Ya kan? Karena tadi sudah mencoba Allahumma ja'alni min ibadikal qalil, ya Allah jadikanlah aku ini hamba-hambamu yang sedikit gitu ya. Yang sedikit itu adalah wanita-wanita yang tidak banyak menuntut kepada suaminya dan kemudian merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Jadi ini sesuatu yang pemandangan yang sangat mengerikan, tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat. Dan ini terjadi pada wanita. Ya, wanita kan perasaan bu ya, dilirik saja ngerti itu. Ini lirikannya menghinakan.
ini senyumnya ngece gitu ya. Lah ini sama sekali nggak dilihat kan, berarti perasaannya lebih sakit lagi. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang tidak melihatnya, ya pasti celaka dan binasa. Makanya di sini hadisnya dijelaskan oleh para ahli hadis itu wahiya la tastaghni anhu, maksudnya dia senantiasa menuntut, tidak merasa cukup. Itu adalah tidak hanya minta-minta saja, ya, bahkan sampai kemudian dia itu melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang tu'dhi bimasawi'il af'al wal akhlaq wal khisal. Jadi tidak hanya minta, tapi perangainya itu juga buruk, perkataannya menyakitkan, ya, gelagatnya itu ngece gitu ya. Ya. Jadi ada perangai-perangai yang dia itu, istilah anak hari ini, sok asik ini, ndak enak ini. Jadi ada perangai-perangai yang kemudian ternyata ditunjukkan baik dengan lisannya, dengan perbuatannya yang itu menyakiti suaminya. Maka hati-hati bagi setiap wanita solehah untuk melakukan suatu perbuatan yang itu menyakiti suaminya. Nanti ada kisahnya, dan ini kisah yang perlu kita yakini gitu ya. Sifat wanita yang tidak dilihat oleh Allah Azza wa Jalla selain tidak syukur tadi kan ya, tidak pintar bersyukur, itu dengan ucapannya dulu pernah kita sampaikan, dan ini hadis yang panjang juga, ya ma'asyaron nisa tasaddaqna, ya kan, Rasul setelah sholat, kalau ini sholat Id atau Idul Fitri atau Idul Adha, dalam riwayat ragu rawi yang mana, maka kemudian beliau berkhutbah. Setelah selesai berkhutbah, beliau masih mendatangi para wanita, karena bisa jadi apakah tidak terdengar khutbah yang awal, ya kan. Maka kemudian beliau turun dan mendatangi jamaah wanita, lebih mendekat kepada para wanita, ditemani dengan Bilal bin Rabah. Kemudian beliau menyampaikan mau'idhah, dan mau'idhah ini tentunya tidak panjang-panjang. Maka beliau sampaikan, ya ma'asyaran nisa, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian semua, wa akthirna minal istighfar, dan perbanyaklah dari kalian itu mohon ampun kepada Allah, istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena sungguh aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penduduk neraka itu yang mendominasi adalah wanita. Maka kemudian ditanyakan ya Rasul, kenapa kok banyak wanita mendominasi di neraka? Maka Rasul menjawab, taktsurnal la'na wa takfurnal ashir. Jawabannya adalah kalian itu banyak melaknat, kalian banyak mencela, dan kalian tidak berterima kasih kepada suami, tidak bersyukur. Ya. Jadi ternyata model wanita yang masuk ke dalam neraka itu disifati banyak mencela, banyak melaknat, dan itu bukti orang nggak bersyukur kan gitu Bu ya. Orang kalau nggak bersyukur itu ngomel saja, ya kan, ya, mencela, kalimatnya kasar, ya. Lah kok itu diucapkan kepada suaminya, padahal suaminya sudah luar biasa berusaha dari pagi sampai pagi, ya kan. Ada yang dari pagi sampai pagi, kasihan ya, harusnya nggak demikian. Tetap harus menyisakan waktu tentunya untuk beribadah kepada Allah, untuk berkumpul dengan istri dan anaknya, ya kan. Ya mungkin gara-gara tuntutan kehidupan sehingga kemudian dia melakukan hal itu dan dia anggap ini adalah suatu hal yang baik, tapi malah sebenarnya enggak kan ya. Nah, jadi hadis yang kedua ini melengkapi hadis yang pertama, bahwa wanita yang tidak dilihat oleh Allah itu, yang tidak pandai bersyukur, dan ternyata apa perangainya, dia itu banyak menuntut, bahkan ditambahi banyak mencela, ya, banyak melaknat, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang kasar ya kepada suaminya, dan itu menyakiti suaminya, ya kan. Sudah berusaha, sama kan ibu-ibu ini, kalau Masya Allah sejak pagi sampai malam belum berhenti, ya, serbet itu belum diletakkan gitu ya. Baju yang dipakai juga baru itu gitu ya.
Itu sampai rumah suami gimana kalau komentarnya, kamu ngapain aja? Astagfirullah. Itu kan gitu Bu ya. Allahu Akbar. Iya. Ya itu menyakiti istri. Dan ini nggak boleh, suami yang seperti itu kan nggak boleh. Makanya kami udah sampaikan ya, semoga itu dilakukan oleh para suami. Begitu pula ibu-ibu kan ya. Loh, suami di luar sana itu menghadapi berbagai hal kan ya. Tidak indah semua di luar sana itu Bu kan ya. Capek, penat, penuh tekanan gitu ya. Ya, pengen pulang gitu belum bisa. Sampai rumah malah dikatain dengan kalimat-kalimat, oh bojo ora pinter golek duit gitu. Astagfirullah, ibu malah yang istighfar gitu ya. Bukan saya yang istighfar. Astagfirullah. Makanya memang perlu sefrekuensi kita Bu. Mari lisan kita jaga, karena kita sendiri yang nanti akan menuai. Apa yang kita tebar itu yang kita tuai. Apa yang kita tanam itu yang akan kita panen di akhirat. Kalau ternyata celaan, laknat, ya, tidak bersyukur, maka neraka tempatnya. Ya. Semuanya memiliki kesempatan yang sama, baik laki-laki maupun perempuan, ya kan? Terlebih perempuan, karena hadisnya yang kita bahas hari ini perempuan. Nggak usah bertanya tentang laki-laki, gitu ya. Artinya alhamdulillah hari ini saya diciptakan oleh Allah sebagai seorang perempuan, maka saya harus perhatikan hadis-hadis yang terkait dengan perempuan. Jangan tanya, terus laki-laki gimana? Nggak perlu, karena kita bukan laki-laki, maksudnya ibu-ibu bukan laki-laki. Biar para lelaki itu fokus juga dengan hadis-hadis yang terkait dengan lelaki, gitu ya. Sehingga ketika bertemu, alhamdulillah bisa sefrekuensi. Baik. Hadis yang lain. Dan ini ada laki-lakinya, cuman tidak perlu saya sebutkan kan ya. Salah satu la tas'al anhum. Ada 3 golongan, kalian nggak perlu tanya. Nggak perlu tanya, nggak perlu kepo. Bagaimana hukuman mereka di akhirat dan bagaimana Allah memberikan azab yang sangat pedih. Perlakuannya bagaimana nggak usah ditanyakan. Keadaan mereka bagaimana nggak usah ditanyakan. Ya. Itu ada golongan, ada yang laki-laki, ya. Ini merdeka, ada budak baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian ada wanita. Dan wanita ini yang disebutkan wa mra'atun ghaba anha zawjuha. Seorang wanita yang suaminya sedang ghaib, sedang tidak di rumah, apakah safar atau pergi keluar rumah. Qad kafaha mu'natad dunya. Dan suaminya sudah memberikan kecukupan dunia terhadap istrinya. Alhamdulillah sudah nafkahi wajib, masih bisa jajan, masih bisa beli pulsa, gitu ya. Masih kadang bisa anaknya minta jajan bi, gitu ya. Ya ini 2.000, ya kan 2.000, masih ada tambahan, meskipun 2.000, anak seneng banget itu. Kalau dulu saya ingat sekali kalau ibu bawa senteling, jajan pasar yang warna-warni itu, ya seneng banget itu. Kalau nggak bisa ibu bikin sendiri, gitu ya. Telo diapain nggak tahu. Jadi nggak usah bertanya tentang wanita yang ternyata ketika dia ditinggal suaminya dan dia sudah dicukupi nafkahnya di dunia ini, tapi apa yang dilakukan? Fatabarrajat ba'dahu. Tapi kemudian dia ini malah tabarruj, malah dia ini melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak memuliakan dirinya, menjaga kesucian dirinya dengan tabarruj di luar, menampakkan auratnya kepada laki-laki yang lain. Ya. Di sini dijelaskan bi angkana ghairu mawjud indaha kana yakunu musafiran annahu wa qad kafaha mu'natan fa khanathu ba'dahu. Di tafsiran yang lain itu, wanita yang sudah dicukupi, suaminya pergi, maka wanita ini malah berkhianat. Dia tidak melazimi sebagai seorang wanita muslimah yang menjaga kesucian diri, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang haram.
maka dia menampakkan perhiasannya, menampakkan kecantikannya kepada orang-orang asing, ya. Maka riwayat tadi menunjukkan fatabarrajat, maka dia itu ya tabarruj, ya. Malah bersolek. Ria menebar pesona. Menebar jaring-jaring cinta. Naudzubillah min dzalik. Udah punya pasangan, Bu ya? Ya. Jadi ini riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwasannya bahaya bagi para istri soleha, bunda-bunda yang sudah memiliki suami, kemudian dia ini tidak pandai bersyukur kepada suaminya, ya, tidak berterima kasih kepada suaminya terhadap apa yang sudah dibawanya, ya. Apalagi kemudian menunjukkan kufur tadi. Kufur itu berarti mengingkari, sudah dikasih, sudah dibaikin, tapi kemudian apa? Mengingkari. Itu namanya kufur. Maka dalam hadis yang awal kita sebutkan itu, kufur ini bukan kufur yang mengeluarkan seorang muslimah ke daerah kekafiran, tidak kemudian dianggap murtad atau masuk neraka selama-lamanya. Bukan kufur yang seperti itu. Tapi ini adalah kufur nikmah, yaitu kufur yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Tapi cukup bahaya. Bukan alah orang mlebu neraka sak lawase wae kok. Ora apa-apa lah ning donya tidak berterima kasih kepada suami. Loh, jangan. Bahkan dulu pernah kita sampaikan toh, nanti ini menjadi hadis yang terakhir bahwa letak surga dan neraka seorang istri itu ada di suaminya, bagaimana dia memperlakukan suaminya. Apalagi nih Bu ya. Ya kita semua kan berharap ya. Semua berharap solehah mendapatkan yang soleh mendapatkan yang solehah. Itu takdir syar'i. Jadi kalau kita mau mengikuti takdir syar'i itu caranya begitu. Tapi kan yang terjadi juga takdir kauni. Yang terjadi di muka bumi ini ada takdir kauni. Terjadi sesuatu yang sebenarnya tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi, tapi Allah berkehendak untuk menjadikan hal itu gitu. Lah ibu-ibu ini, bunda-bunda ini ternyata memiliki suami yang soleh misalnya. Ya kan? Dan suami yang soleh itu di surga nanti akan mendapatkan bidadari. Jangan cemburu loh Bu ya. Maka dalam sebuah hadis yang kita perlu meyakini hadis ini, ya, karena ini adalah berita tentang akhirat. Imam Tirmidzi itu membawakan sebuah judul dalam kitab Jami'-nya, itu adalah ancaman bagi wanita yang menyakiti suaminya. Judul babnya itu ancaman. Jadi diancam, bukan langsung dihukumi penduduk neraka, bukan, ya kan? Ancaman bagi wanita yang menyakiti suaminya. Ini judul babnya. Itu Imam Tirmidzi. Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin itu memberikan judul babnya adalah kewajiban istri pada suami. Kewajiban istri pada suami. Dan hadis yang dibawakan ya dari kedua judul bab tadi itu adalah hadis yang Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya. Janganlah seorang wanita, seorang istri itu menyakiti suaminya yang ada di dunia. Ini dari hadis ini saja banyak faedahnya yang bisa kita dapatkan. Kalimat zaujaha fid dunya, suaminya di dunia. Berarti kira-kira ibu-ibu punya suami di surga enggak ya? Ya. Jangan ditanyakan Bu ya. Hadisnya la tu'dhi imra'atun zaujaha fid dunya. Janganlah seorang wanita, seorang istri menyakiti suaminya yang di dunia. Illa qalat zaujatuhu minal huril ain. Maka calon istrinya yang dari huril ain, ya, bidadari yang hur itu jamak haura, ya, itu adalah mata yang jeli, mata yang ombo. Kalau kita biasanya mengatakan wanita yang cantik melik-melik, matanya masya Allah luar biasa, besar, ya, indah, menggoda tentunya kan ya.
huril in ini, calon istri yang di akhirat itu dari huril in ini, bidadari ini mengatakan la tu'dhi. Ya, jadi ini agak marah ini. Calon istrinya yang di surga itu, yaitu bidadari itu mengatakan ya kepada istri yang ada di dunia itu, ya, kamu jangan menyakiti dia, ya, la tu'dhi qatalakillah. Ini kalimat yang enggak sederhana sebenarnya, tapi ini diungkapkan untuk tidak maksud mendoakan buruk ya, tapi ini sebuah ancaman. Semoga Allah membunuhmu. Semoga Allah mencelakakanmu. Ini kan malaikat yang berdoa, nggak pernah maksiat. Bidadari kan ya, bidadari ya, bidadari ya, yang diciptakan oleh Allah ya untuk menjadi istri-istri kan ya. Jadi sampai kemudian mengatakan qatalakillah fa innama huwa indaki dakhilun. Sesungguhnya dia itu suamimu yang ada di dunia ini cuman tamu bagimu. Dia itu cuman bertamu di rumahmu itu sebentar aja. Sampai malaikat bidadarinya begitu kan ya. Ungkapannya keras gitu ya. Dan itu sebuah ancaman ya. Dan dia menyatakan itu cuman dia bertamu sebentar aja. Yusiku ayu fariqoki. Sebentar lagi dia akan berpisah darimu. Ayu fariqoki ilaina, dan kemudian kembali kepada kami. Jadi ini hadis ini perlu laki-laki yakini kan tentunya kan ya, supaya dapat bidadari kan perlu soleh kan ya. Lah kalau nggak soleh ya nggak dapat bidadari kan ya. Ya. Dan bunda-bunda yang sudah dapat pasangan yang soleh ini, suami yang soleh itu ya tolong jangan disakiti. Kalau saya boleh menyampaikan itu, Bu, jangan benci suami ibu. Jangan benci suami ibu. Jangan sakiti beliau. Ya. Karena kalau beliau soleh, bahaya. Ini seperti dalam tanda kutip didoakan bidadari dengan keburukan. Semoga Allah membunuhmu, menyengsarakanmu, mencelakakanmu. Ya. Sesungguhnya dia cuma bertamu sebentar aja ya di rumahmu, sebentar lagi dia kembali kepada kami. Baik. Jadi dari sini supaya netral ya. Semua punya pasangan nanti di surga ya. Semua punya pasangan di surga. Karena Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma fil jannati a'zab." Di jannah enggak ada yang jomblo. Enggak ada, di surga itu enggak ada yang menjomblo ya. Jadi semuanya punya pasangan ya. Dan serendah-rendahnya penduduk surga itu punya 2 pasangan ya. Kalau laki-laki punya 2. Ini paling rendah ini. Laki-laki paling rendah yang di surga itu punya istri 2 dari hurul ain. Di samping istrinya di dunia kalau solehah. Jadi ada sebuah riwayat menyampaikan, ini riwayatnya juga sahih. Inna rajula min ahli jannah yu'ti quwwata mi'ata rajulin fil aqli wasyurbi wasyahwati wal jima'. Sesungguhnya laki-laki penduduk surga akan diberikan oleh Allah SWT kekuatan 100 lelaki dari makannya, minumnya, syahwatnya, jimaknya, gitu ya. Jadi ini yang menunjukkan bahwa kalau punya 100 kekuatan seperti ini lalu buat apa gitu ya. Pastinya untuk bernikmat-nikmat gitu ya. Ya. Makanya semua punya pasangan ya, dan bahkan bunda-bunda yang soleha juga memiliki pasangan di surga. Kalau istri-istri Rasul jelas semuanya menjadi istri Rasul di surga, tidak hanya di dunia tapi juga di surga. Tapi kalau selain Rasul ya wallahu ta'ala a'lam. Oke. Baik. Kita sudah tahu berarti bahwasanya bahaya ya bagi seorang
istri, kok dia tidak pintar bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan berterima kasih kepada suaminya, mengakui kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh suaminya, jangan pernah mengingkari ya, kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau tadi disampaikan oleh Rasul, setahun kamu melakukan kebaikan, itu sekali saja dia melihat sesuatu yang tidak disukainya, itu dia mengatakan panas setahun apa Bu? Hilang dalam hujan sehari. Jadi luar biasa ya. Apalagi tadi ya, kamu itu cuman produsen keburukan, nggak pernah melakukan kebaikan kepadaku. Itu padahal sudah 10 tahun menikah, baru hari ini. Di 10 tahun itu tidak hanya setahun Bu, 10 tahun. 10 kali lipatnya dari satu itu ya, itu tidak dinilai ya. Dan kemudian hujan yang 10 kemarau ya, istilahnya tadi ya, hilang ya dengan hujan yang sehari ya. Itu kebalikan tapi Bu ya. Jadi ini bahaya, makanya perlu kita koreksi diri kita masing-masing. Baik. Kenapa kemudian wanita ini sulit untuk bersyukur? Tidak hanya wanita, laki-laki kenapa juga tidak mudah untuk bersyukur kepada Allah, ya kan? Makanya menjadi yang sedikit itu harapan kita berdoa kepada Allah. Ya, termasuk diantaranya kan Rasul juga bersabda bahwa Islam itu datang gharib, ya kan, asing, aneh, dan kemudian nanti akan datang kembali juga asing, aneh gitu. Jadi aneh kalau ada wanita, kamu kok terima sih diperlakukan begini begitu, padahal dia cuma mengasihi ini dan itu gitu. Itu bagi wanita pada umumnya akan ngojok-ngojoki untuk melakukan perbuatan yang dia lakukan gitu ya, untuk tidak bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih kepada suaminya, mencela suaminya, menuntut lebih gitu ya. Maka jadi wanita yang asing. Loh, gitu itu yang malah aneh gitu. Itu pada umumnya kan, pada banyaknya gitu ya. Enggak, justru yang begini. Maka wanita yang umum itu mengatakan kamu itu aneh, asing kamu ini, tidak seperti wanita yang lain. Dibegitukan kok masih sabar gitu ya. Dibegitukan kok masih bertahan, dibegitukan kok masih setia gitu. Maka termasuk diantara kesyukuran itu sebenarnya dalam hadis tadi disebutkan syarahnya bahwa tidak menuntut lebih itu termasuk perbuatan akhlak yang ditampakkan itu adalah setia ketika dalam keadaan suaminya ini bangkrut. Biasanya oke kan, memberi lebih dari cukup, tapi ketika bangkrut dia tetap setia ya. Akan istilahnya kita jalani bersama. Kemarin sudah kita sampaikan toh, terharu. Udah kamu pulang dulu ke rumah orang tuamu. Ini saya nggak dapat suatu penghasilan yang mencukupi, bahkan untuk memberimu makan sehari aja kayaknya nggak bisa. Kamu pulang dulu, bukan saya cerai, bukan, tapi ini saya nggak punya duit gitu. Tapi istrinya apa? Masya Allah kan ya, aku senantiasa di sampingmu, kita hadapi bersama gitu ya. Ya ini kan kalau saya sebagai suami itu ya Allah adem banget gitu. Kalimat itu ya Allah membuat kita yang di luar sudah bergelut bagaimana caranya nggak dapat itu jadi alhamdulillah ya istriku dukung. Bicaranya tak golek meneh. Tapi kalau istrinya mencela dan malah menghardik, malah sinau karo aku wae. Ngono wae ra iso. Kene kursus karo aku golek duit. Itu lebih ya Allah hilang kelelakiannya. Ya, hilang kawamahnya gitu ya. Makanya perlu menampakkan ya kesyukuran itu dengan lisan-lisan yang menenangkan Bu ya. Baik, tadi sebabnya apa kira-kira? Sebabnya adalah karena ini salah di antara beberapa sebab yang bisa saya kumpulkan. Itu adalah karena memang setan yang mengajak kita untuk tidak bersyukur. Ya. Memang iblis sudah berjanji kepada Allah SWT untuk menyelewengkan keturunan Adam.
Makanya dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai 17 kabar ini sangat betul ya, bahwasanya Allah berfirman, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis mengancam keturunan Adam, karena engkau wahai Allah telah menyesatkanku. Nih kalimat iblis itu mohon maaf di masjid kurang ajar ya. Tapi kalau para nabi kan idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit maka Allah yang menyembuhkanku, bukan kalau Allah menyakitkanku. Kalau Allah membuat aku sakit, tidak seperti itu kan ya? Tidak, ini sakit gara-gara aku nih, aku makan apa atau minum apa. Ya sebenarnya itu Allah yang kasih sakit gitu. Tapi para anbiya mengajarkan kepada kita untuk beradab dalam kalimat. Kalau aku sakit, Allah yang nyembuhin. Tapi kalau iblis ya, itu mengatakan karena engkau menyesatkanku wahai Allah ya, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Maka sungguh aku akan menggoda seluruh keturunan Adam, baik yang laki-laki maupun wanita, besar maupun kecil ya, akan aku halangi mereka dari jalanmu yang lurus, akan aku halangi mereka dari Islam. Summa la'atiyannahum, sungguh aku akan mendatangi mereka dari segala sudut, min baini aidihim, dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka. Aku akan mendatangi mereka dari sudut-sudut, apakah sudut kebenaran maupun sudut kebatilan. Sudut kebenaran saja didatangi ya, apalagi sudut kebatilan. Wa an aimanihim wa an syama'ilihim, akan aku sesatkan mereka baik dari sisi kanan mereka maupun dari sisi kiri mereka. Seluruh penjuru aku datangi untuk aku halangi mereka dari kebenaran. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Lah ini syahidnya. Dan engkau akan mendapati mereka itu mayoritas mereka tidak menggunakan nikmatmu untuk taat kepadamu, atau dengan kalimat yang lain, banyak mayoritas di antara mereka itu tidak bersyukur atas karuniamu. Ya, jadi bersyukur itu kan menggunakan nikmat sebagaimana apa yang dikehendaki oleh pemberi nikmat, ya kan Bu? Kalau Allah memberikan kita nikmat, untuk apa nikmat itu? Ya untuk taat kepada Allah, bukan untuk maksiat. Maka kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kalau kita gunakan untuk taat, itu berarti tandanya orang itu bersyukur. Tapi orang bersyukur itu ya perlu menghadirkan yang awal dulu, yaitu al-i'tiraf. Jadi ini rukun syukur itu i'tiraf. Ini yang pertama, i'tiraf itu mengakui bahwa seluruh nikmat dari Allah, bukan karena aku. Karena ada wanita-wanita yang merasa hebat dan kemudian, lah aku kan sudah belajar, sudah kursus, memang aku lebih pandai dari kamu. Cari duit aku lebih pintar karena aku itu. Padahal enggak, karena itu pemberian Allah, ya kan? Bisa seperti itu. Maka yang rukun syukur itu harus i'tiraf, mengakui semua nikmat, semua karunia itu datangnya dari Allah. Ya. Kemudian yang kedua, sering melantunkan pujian kepada Allah. Ya, pujian kepada Allah. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, ya, itu harusnya seseorang senantiasa memuji kepada Allah, berarti dia syukur. Diberi cobaan nikmat, diberi cobaan musibah, ya, semua kan ujian seharusnya kan ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Apa Bu? Kalau dikasih kenikmatan ya, kayak seperti dilapangkan, diluaskan, hamba ini mengatakan berarti aku ini sedang dimuliakan oleh Allah. Ya. Tapi ada yang menyangka, itu sangkaan pertama. Sangkaan yang kedua, kalau itu orang yang mungkin kaya-kaya gitu ya, sangkaan kedua, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalau disedikitkan, disempitkan, dicukupkan gitu ya, rezekinya gitu ya, terus kemudian dia mengatakan ini berarti Allah menghinakanku. Tapi jawabannya apa? Kalla, tidak seperti yang kalian persangkakan. Dua-duanya enggak, baik yang diluangkan, dilapangkan,
dilebihkan atau yang disempitkan, disedikitkan atau yang merasa kurang, itu semua hanya cobaan, ya. Cobaan, sehingga perlu lisannya senantiasa memuji Allah. Makanya kalau kita sering bisa mengingat nikmat, ini pelajaran kemarin ada yang nanya itu dokter atau seorang wanita, ini kalau airnya setengah, ini ibu katakan apa? Gelas setengah air atau setengah kosong, itu katanya. Oh, kalau setengah kosong berarti ini biasa yang nggak bersyukur kepada Allah. Sebutkan yang ada supaya bisa diberi tambahan oleh Allah. Tapi kalau menyebutkan yang nggak ada, itu kadang orang tidak mau bersyukur, katanya begitu. Ya, artinya kita perlu pandai-pandai melihat karunia-karunia Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita senantiasa bisa bersyukur. Nanti supaya mudah nanti ada hadisnya insya Allah. Tapi ini rukunnya dulu. Kalau tadi ingin kenapa tidak bisa bersyukur, karena ada iblis dan bala tentaranya yang memang kemudian menggelincirkan seluruh keturunan Adam supaya mengikuti dia, ya, sehingga kemudian didapati hamba-hamba ini tidak bersyukur, ya. Maka kita harus pandai bersyukur. Rukunnya tadi i'tiraf, kemudian banyak memuji kepada Allah, melisankan nikmat-nikmat kita ingat sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah dengan lisan. Dan yang ketiga adalah kita gunakan semua nikmat itu untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti ini sudah menunaikan rukunnya, dan dia, kata Ibnu Qayyim, sudah dianggap bersyukur meskipun tidak sempurna kesyukurannya, ya kan? Tidak sempurna. Nanti ada contohnya. Baik, masih yang pertama tadi, berarti kita tahu setan itu mencoba kita dari berbagai penjuru supaya kemudian kita tidak menjadi hamba yang bersyukur, ya. Maka kita perlu minta tolong kepada Allah, ya kan? Apa doanya, Bu? Tadi saya sampaikan di awal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Doa ini disampaikan atau diajarkan oleh Rasul kepada para sahabat, salah satunya kalau tidak salah Mu'adz bin Jabal, yang kemudian beliau menyampaikan kepada sahabat untuk tidak meninggalkan di setiap selesai sholat. Selesai sholat ini apakah sebelum salam atau setelah salam? Ulama beda pendapat, monggo mau dipakai yang mana. Sebelum salam boleh, setelah salam juga boleh. Sebelum salam pakai bahasa Arab, setelah salam bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau di dalam sholat pakai lafadznya Arab, ya. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk bisa mengingatmu. Jadi orang kalau nggak bisa mengingat Allah, ya gimana mau bersyukur? Maka ini yang harus didahulukan memang. Ya Allah tolong aku bisa mengingatmu. Ya Allah tolonglah aku untuk bisa bersyukur. Wa a'inni ala dzikrika wa syukrika, kemudian wa husni ibadati, dan tolong aku ya Allah untuk supaya bisa beribadah dengan cara yang terbaik, dengan sempurna, meskipun nggak bisa, ya. Mau bersyukur kayak apa kita juga sebenarnya nggak tepat kalau digolongkan kategori hamba yang bersyukur, ya. Tapi ini di surat Saba, ya. Kalau tadi kan surat Al-A'raf 16-17, Bu, ya, yang iblis ini menggoda, kemudian apa? Ternyata banyak yang tidak bersyukur. Maka di surat Saba, Saba itu kan negeri yang luar biasa, ya. Diberikan kenikmatan oleh Allah luar biasa. Orang jalan itu panen sambil jalan buah-buahnya jatuh begitu, nggak perlu nyongrek, nggak perlu, cukup jalan, masya Allah luar biasa. Tapi karena mereka kufur nikmat, ya. Dan di surat Saba ayat 20 ini, walaqad saddaqa alaihim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqam minal mu'minin. Maka sungguh iblis telah membuktikan persangkaannya terhadap mereka. Kemudian kaum Saba yang diberikan karunia yang banyak ini tidak bisa bersyukur kepada Allah, maka mereka mengikuti setan, mengikuti iblis, kufur nikmat, illa fariqam minal mu'minin, kecuali sekelompok orang yang beriman kepada Allah. Mereka tetap teguh di atas pendiriannya, taat kepada Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sebab yang pertama kok nggak bisa bersyukur itu karena iblis, ya. Jadi mengikuti iblis dan kemudian dia tidak bisa bersyukur. Kalaupun bersyukur, Bu, kalaupun bersyukur itu tidak bisa sempurna kesyukurannya. Contohnya apa, Bu? Contohnya sering kita sampaikan, mungkin sudah pernah saya sampaikan.
Mata ini berkedip itu harus kita syukuri. Coba kalau ibu-ibu nggak bisa kedip, coba lihat saya 1 menit nggak kedip. Oh nggak mau capek bu, kemeng, merah. Ini tadi di bapak-bapak ada postingan bahwa udara hari ini katanya katanya kan ya. Wah itu kalau terus nggak disapu dengan kedipan ini, karena setiap kedipan kata para ulama ini membawa air baru. Lu kayak wiper kalau mobil tuh. Mobil nggak ada wipernya, kalau kehujanan kepanasan setahun 2 tahun, itu kalau ada kerak itu kita nggak bisa melihat tuh. Kalaupun harus dibersihkan itu caranya dengan dia apa? Pakai peso mungkin ya bu ya, dikerik gitu. Ini bayangkan gimana kalau ngerik mata. Ya Allah, setiap kedipan itu bukankah itu nikmat dari Allah? Bukankah perlu kita syukuri? Lah kalau kita itu mensyukuri kedipan ini aja, ibu-ibu nggak bisa ngerjakan pekerjaan rumah. Ya kan sibuk untuk mensyukuri setiap kedipan, setiap detak jantung, setiap nafas. Itu belum yang lain yang disebutkan. Yang ini saja sudah kita sibuk tuh kalau harus bersyukur kepada Allah. Nggak bisa ngomong sama suami, bersyukur terus kepada Allah. Karena jadi memang kita, ya Allah, kalaupun bersyukur itu belum sempurna kesyukuran kita. Makanya seorang muslimah ya, wanita yang salehah itu sebaiknya memang bisa melihat karunia-karunia Allah itu yang ada pada dirinya, yang ada pada suaminya, yang ada pada keluarganya, sehingga apapun yang terjadi yang pertama syukuri dulu. Untuk bisa bersyukur seperti ini ya, maka Rasul kita memberikan obatnya ya. Ungduru ila man huwa asfala minkum. Jadi kalau dalam masalah dunia itu ya, maka kita diperintahkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa melihat kepada siapa yang di bawah kita dari urusan dunia itu. Kita harus lihat itu. Kalau ibu-ibu itu, dan ini kan bahaya kan bu ya, ya boleh saja. Makanya saya kadang kalau sama anak-anak itu, kamu kalau berteman tuh jangan sama orang-orang kaya aja gitu. Sulit loh bersyukur nanti gitu. Juga punya teman-teman yang bahkan di bawahmu gitu, dari kenikmatan yang Allah berikan itu jadikan dia sahabat gitu, supaya bisa datang ke rumahnya gitu. Di kadang pernah ngajak anak itu memang sengaja kita ajak, cerita dia, wah Bib, rumahnya kok nggak ada keramiknya ya, masih tanah bu. Dia itu mau duduk itu bingung, ini gimana ya, gimana? Terus di rumah cerita, loh nggak ada nah, supaya bisa bersyukur, alhamdulillah kamu punya rumahnya ada tegelnya gitu ya, untuk supaya bisa bersyukur. Tapi kalau ibu-ibu ini kan bahaya ya, circle-nya itu yang kaya raya gitu ya. Ternyata kaya raya itu cuman gayanya. Semua ternyata utang misalnya kan ya, aduh salah pilih circle, salah pilih temen ya, salah gaul gitu ya. Pun kalau memang mesti memiliki ya teman-teman yang kaya itu, kalau dia solehah tapi mesti ini akan baik ya, kita tidak akan tercemar ya dengan keburukannya ya. Jadi obatnya supaya bisa syukur itu, coba kalau ini kan kaitannya dengan harta misalnya. Ibu-ibu kalau berteman sama istri-istri yang lain tuh, maksudnya istri suami yang lain tuh, pemberian suami itu 750.000 tapi ibu berteman dengan seorang istri yang diberi suaminya 75 juta sebulan. Kira-kira gimana bu? Mencak sampai rumah kan ya. Ya sulit banget. Ya perlu kita bersyukur kepada Allah, ya alhamdulillah aku punya suami yang masih memberikan nafkah. Ada di antara istri-istri yang pernah saya dengar dia malah tidak diberi uang. Enggak 750.000, 50.000 aja enggak, 2.000 saja tidak. Maksudnya
kan harus pandai melihat ini siapa ya yang lebih melas dari aku kan gitu ya. Siapa yang lebih sengsara dari aku? Jangan pernah merasa aku ini paling sengsara. Allah itu telah mencoba dengan cobaan yang tidak ada pada wanita lain. Lebay kan ya. Itu kalau ada ibu-ibu gitu gimana Bu? Diroyok Bu ya. Alah kowe iki. Tapi ini bahaya Bu, karena setan bisa jadi akan melipir gitu ya. Di satu sisi yang kemudian itu muncul pada diri kita. Oh ini nggak ada wanita yang seperti aku ini. Terus kemudian tadi tidak bisa bersyukur kepada Allah gara-gara tidak pandai melihat. Maka ungzuru ini satu kata kunci bagi setiap wanita muslimah untuk tepat dalam memandang. Melihatnya itu harus benar. Yang dilihat apa? Ya kalau orang rumput tetangga itu lebih hijau, suami tetangga lebih tampan, suami tetangga lebih kaya dan lain sebagainya. Itu bagian yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Kok diberikan yang seperti ini? Gimana Bu? Bisa mensyukuri nggak? Loh ada loh wanita-wanita yang sampai tua. Kalau dulu zaman saya itu wanita usia 31 belum bingung, belum nikah itu biasa. Hari ini wah itu bingungnya pol. Bahkan sampai ada ya dari kerabat itu kok nggak nikah kenapa ya? Ya tadi udah lebih dari usianya 35 itu udah wis nggak pede sama sekali. Bahkan sampai meninggal. Ya. Itu maksudnya ada muslimah yang ternyata dia itu tidak dikaruniai ya ketika hidup di dunia ini seorang pasangan. Kan Ibu masih dikaruniai kan? Iya jelas semua di sini ibu-ibu. Ada yang jomblo? Kalaupun iya kita berdoa semoga segera mendapatkan pasangan. Allahumma amin. Ya kan? Yang soleh tentunya kan. Kalaupun tidak di dunia masih ada berita gembira di akhirat kan ya. Enggak ada di akhirat yang jomblo. Semua dapat pasangan dan itu membahagiakan. Baik. Jadi sampai mana Bu? Ini kok udah rame kayaknya. Ini sudah tanda ini supaya untuk disudahi. Sampai mana Bu? Pandai melihat Bu ya. Ungzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan kalian melihat kepada siapa yang di atas kalian. Ini obat dari Nabi. Kalau semua muslimah menggunakan hadis ini dalam kehidupannya, saya yakin tidak ada muslimah-muslimah yang lebih seperti tadi. Ya kan? Ya tadi nggak ada wanita yang seperti aku cobaannya. Aku ini paling menderita, paling sengsara, paling melas. Itu nggak ada. Apa itu? Itu belum pernah mungkin membaca sirah para sahabiah. Ya belum pernah membaca sirahnya Fatimah radhiyallahu taala anha. Sejak kecil sampai beliau dewasa. Ya itu betapa menderitanya beliau. Ya betapa menderitanya beliau. Tapi mendapatkan balasan yang luar biasa yaitu surga, ya kan? Bahkan memimpin. Baik. Jadi ini yang diantara yang menghalangi seorang bisa bersyukur. Yang menghalangi kedua itu adalah sebab manusia atau wanita menyangka dirinya itu berhak memiliki atau berhak pantas untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kok belum dapat, kan aku harusnya memiliki itu. Kok belum dapat, kan aku pantas untuk memiliki itu. Maka kalimat-kalimat yang seperti ini bisa membuat dia tidak bersyukur kepada Allah, menghalangi dia untuk tidak bersyukur kepada Allah, merasa memiliki. Kita kan kalau saking sepelenya ya Allah, karena kita anggap sepele, kita bisa hari ini hadir semua di masjid ini, bisa hidup. Bukankah karena tadi malam kita tidur kemudian bangun? Maka seorang muslimah itu luar biasa, betul-betul menganggap bahwa bisa bangun itu nikmat yang perlu disyukuri. Makanya alhamdulillahilladzi ahyana. Tapi kan lalai kita. Coba kalau sudah banyak melihat kematian itu dan kemudian kita yang dibangunkan, kita jadi bisa bersyukur, alhamdulillah ya aku masih hidup. Dan karena sudah seringnya hidup, iya kan, tidur itu kematian Bu, kematian kecil, temennya kematian yang besar itu.
Karena seringnya kita itu merasa hidup itu bukan nikmat, dan kita memang aku kudu urip karena kehidupan ini milikku. Kemudian tidak bersyukur kepada Allah. Bahkan merasa pantas tadi, pantas lah aku urip, nek sing liyane ra urip ra pantas memang. Gimana sih? Enggak, karena tadi merasa harus memiliki, merasa pantas memiliki, sehingga kemudian dia tidak bisa bersyukur. Makanya ya apa yang sudah ada ini mari kita pintar-pintar untuk mensyukurinya, dan kemudian kalau belum mendapatkannya kita bisa mungkin belum pantas, memang saya tidak berhak gitu. Sehingga syukurnya muncul kan gitu. Kan kalau ada pertikaian di rumah tangga itu yang paling mudah kita bayangkan adalah semua kita ya Allah, barangkali ini adalah dosaku yang dulu, hari ini aku mendapati cobaannya, ya kan? Aku dicoba dengan suamiku, aku dicoba dengan anak-anakku, aku dicoba dengan keluarga ini. Jadi kalau bisa seperti ini itu enak, merasa belum pantas untuk mendapatkan yang terbaik, ya ternyata ini adalah cobaan, maka mengingat belum. Tapi dengan bersyukur, makanya la in syakartum, ini kunci bahwa ketika seseorang dalam keadaan apapun kok bisa bersyukur kepada Allah, tunggu. Kalau nggak sebentar lagi ya sebentar lagi. Sebentar lagi itu seperti orang dusun bilang kan, Pak puncak mana? Bentar lagi Pak, kanan kiri sampai. Iya, nggak ada belokan lain selain kanan dan kiri. Ternyata 5 jam baru sampai. Dia bilangnya sebentar lagi itu. Sama kita juga sebentar lagi. Pasti Allah itu menjanjikan pasti. Dan itu tidak Allah ingkari. Cuman kapan? Ya nunggu pantasnya kita kan ya. Allah memandang, kamu udah pantas, kasih. Kan gitu. Kalau ya udahlah, merasa saja belum pantas itu lebih enak dan bisa menyelesaikan segala masalah, sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah SWT. Begitu ya. Ini dulu sepertinya yang bisa disampaikan mengakhiri kajian ini, sebuah hadis ya. Tadi yang ingin saya sampaikan di akhir bahwasanya sebuah riwayat menyampaikan bahwa ada seorang wanita yang datang kepada Nabi kan, kemudian ditanya, kamu udah nikah? Ya, sudah ya Rasulullah. Maka kemudian fangduri, Rasul bersabda, fangduri aina anti minhu, maka lihatlah di mana kedudukanmu di sisinya, di sisi suamimu. Ya, fa innama huwa, karena sesungguhnya suamimu itu jannatuki wa naruki, suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Pilih mana yang kamu suka, mau masuk neraka atau mau masuk surga. Maknanya Syekh Mustafa Al-Adawi memberikan catatan, kalau engkau bertakwa kepada Allah. Kemarin kan ada sifat-sifat wanita ya, banyak sekali, akhirnya diakhiri dengan kalau mereka bertakwa kepada Allah. Ya, maka kalimat ini kamu pilih deh, kamu mau masuk neraka atau surga, ya. Kamu lihat bagaimana posisimu, kedudukanmu di sisi suamimu. Kalau engkau bertakwa kepada Allah dengan menunaikan haknya, hak suamimu, maka itu menjadi sebab engkau mendapatkan rahmat dari Allah, mendapat ridho Allah, kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya. Tapi kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah, tidak menunaikan haknya, ya, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakitinya, maka bisa jadi itu menjadi sebab masuknya engkau ke dalam neraka, dan itu pilihanmu sendiri. Begitu. Jadi ini menjadi akhir ya perjumpaan kita dalam kitab ini. Alhamdulillah Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa mempelajarinya. Semoga semua yang hadir dan yang berhalangan hadir, ya, para istri-istri solehah, bunda-bunda, mendapatkan taufik dari Allah SWT untuk bisa mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Allahumma amin. Dan kemudian menjadi penduduk ahlul jannah yang memiliki sifat-sifat yang baik di dunia. Pada hari ini kita berbicara tentang menjadi wanita yang sedikit, yaitu yang bisa bersyukur kepada Allah dengan cara bisa berterima kasih kepada suami, yaitu dengan kebaikannya. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan.
Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Taufik Al-Hilasi atas penyampaian materinya. Langsung saja saya buka sesi tanya jawab untuk ibu-ibu semuanya. Kembali ada surat ke saya. Sepertinya 3 pertemuan sebelumnya sudah menjawab semua pertanyaan dari ibu-ibu ya. Silakan yang di luar, yang di belakang, yang di tengah. Masya Allah ini istimewa sekali loh, penuh sampai ke belakang-belakang. Silakan Bapak. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, alhamdulillah ini temanya gong ya, gong banget dari semuanya. Intinya bersyukur. Cuma saya mau tanya sedikit Ustaz. Ya, silakan. Kalau bersyukur itu kok jadinya bukan jangan kok ya namanya. Kok Kalimatnya harus optimis, Bu. Maksudnya gini, tadi Ustaz kan menyatakan kita kalau contoh ya dari Ustaz ya, contoh kamu jangan melihat untuk bersyukur kita harus melihat ke bawah. Ya. Ustaz ya. Seperti anak-anak tadi kalau berteman jangan yang anak yang mampu-mampu terus Saja, gitu ya. Seperti itu namanya. Ya. Kaitannya dengan optimisme. Kalau jadi seperti kayak apa ya? Saya mau mencari batasan gitu supaya kita itu kalau kita terus melihat ke bawah atau kebanyakan mungkin yang melihat ke bawah, kok jadinya kayak jangan susah untuk optimis gitu loh. Oh, baik. Jadi maksudnya kita itu tujuannya mau melihat yang lebih atas itu bukan melihat atas ya, tapi ingin melihat misalnya tadi kita berteman dengan orang yang lebih baik materinya daripada kita. Kita tuh ingin mendapatkan vibes-nya gitu, ya. Bagaimana sih dia seperti baik. itu. Teman-teman juga sama, anak-anak kita juga sama. Kita kadang-kadang kita barukan juga sama yang lebih mampu misalnya. Nah itu supaya seperti itu nah. Baik. Tapi takut juga tergelincir anak-anak jadi nggak bersyukur dan itu sudah kejadian misalnya. Kok dia seperti itu ya Bu, kok aku nggak gini. Nah itu mohon pandangannya Ustaz. Oke, barakallahu fikum. Memang demikian. Ketika kita mau cari obat dari sesuatu yang sudah menyakiti diri kita kan, Bu ya. Obatnya itu jelas, itu sudah paling manjur gitu. Tapi kalau memang tadi yang ditanyakan adalah bagaimana supaya kemudian kita ini memiliki optimisme dalam bekerja di dunia ini, bahkan kalau perlu belajar kepada orang-orang yang sukses kan ya. Jangan belajar kepada orang-orang yang gagal terus gitu. Yang gagal terus juga alhamdulillah kemudian diberikan kesuksesan oleh Allah Azza wa Jalla gitu ya. Jangan dilihat pas suksesnya, tapi juga dilihat pas berusaha dan jatuh bangunnya begitu. Maka tidak apa-apa, tidak masalah belajar kepada orang-orang yang sukses. Bahkan istilahnya kalau ada qaul itu bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah habis ini kita mati gitu. Dan ini selaras dengan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kalau salah seorang di antara kalian punya biji dan besok kiamat hari Jumat kiamat Bu ya. Tapi Jumatnya kapan nggak tahu. Jumat terjadi hari Jumat, kiamat terjadi di hari Jumat. Besok Jumat Bu ya. Iya. Kalau besok itu kiamat, ini ditanam Bu. Bukankah itu upaya dan usaha untuk mendapatkan suatu hasil? Ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia, bahkan tadi nanam durian itu kalau dari biji kira-kira sampai berapa tahun? Ya, atau yang paling cambah ya, cepat Bu ya. Itu kalau besok kiamat ada sampai tanam tuh. Jadi untuk masalah dunia berusaha, tidak apa-apa.
Tapi harus dibatasi. Tapi wahai diriku, bahwa rezeki Allah itu sudah paketan. Siapa yang naik sepeda, siapa yang naik becak, siapa yang naik motor, siapa yang naik mobil, siapa yang naik helikopter, itu sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, nggak mungkin meleset. Jadi kita itu hanya perlu berusaha, berproses. Tapi jangan pernah kemudian kita melirik ke sebelah dan kemudian suudzon kepada Allah dan tidak bersyukur, bahkan kufur. Aku kok udah berusaha kok kan gitu. Jadi silahkan, boleh Bu, nggak apa-apa. Rasul juga sahabatnya kaya raya, Abu Bakar kaya raya. Ya. Abu Bakar sahabatnya apalagi kaya raya banyak kan gitu ya. Tapi masya Allah, kalau mau nyontoh kayak Abu Bakar gitu, wah nggak kepikiran, nggak levelnya, nggak makomnya, wali Allah itu. Bersedekah seluruhnya. Tanya Rasul, lah kamu tinggalin keluargamu apa? Allah dan Rasulnya saya tinggalkan untuk mereka. Wah, itu kalau berteman dengan orang kaya yang seperti itu nggak membahayakan. Nggak membahayakan. Bahkan termasuk di antara yang harus kita dahulukan adalah ilmu agama, sehingga kita bisa mendapatkan pahala sebagaimana hadis Rasul, dunia itu untuk 4 golongan. Cuman yang 2 ini pengikut yang 2. Jadi yang perlu diupayakan jangan dunia dulu. Kalau mau pinter-pinteran, jangan belajar pinter dunia dulu, tapi pinter agama dulu. Supaya apa? Punya niatan yang benar. Karena niat yang benar itu diawali dari ilmu yang baik, yaitu ilmu agama. Maka kalau pertama, ini secara cepat, yang pertama itu di dunia kan ada cuma 4 golongan. Yang pertama adalah hamba yang diberi ilmu dan diberi kelapangan harta. Maka dia menunaikan hak ilmunya dan menunaikan hak hartanya. Dia menyambung silaturahim untuk kemudian dia berikan dengan apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dia level paling tinggi, afdol, paling utama. Golongan yang kedua, dan ini hanya pengikut yang pertama, dia ini diberikan oleh Allah ilmu yang luas tapi tidak diberikan harta yang luas, bahkan sedikit. Maka dengan ilmunya dia berniat dengan jujur di dalam hatinya, kalau saya bisa seperti dia, maka akan saya lakukan seperti apa yang dia lakukan. Maka Rasul bersabda, fa ajruhuma sawa, pahala orang yang 2 ini pahalanya sama. Padahal nggak punya duit seperti dia, tapi dia udah punya niatan dan yang benar dan sudah punya ilmu. Maka ketika punya sedikit dia bersyukur, dia sudah mengeluarkan yang sedikit itu. Kalau yang banyak dia, wah gak bisa aku kalau ngeluarin banyak seperti itu, gak punya. Tapi punya sedikit ini sudah dibuktikan. Kalau yang sedikit bisa disyukuri, yang banyak lebih bisa harusnya disyukuri. Nah, kalau yang banyak tidak bisa disyukuri, apalagi yang sedikit. Jadi tadi bolehlah kita ini belajar kepada orang-orang yang sudah sukses. Ya boleh berteman dengan mereka supaya, bahkan saya sampaikan, kalau cuma berteman dengan orang yang penghasilannya ratusan juta, saya udah tahu. Tolong saya tunjukkan kepada yang miliaran, supaya nanti saya bisa punya wakaf produktif hasilnya miliaran. Kalau ratusan juta saya udah tahu. Ya. Piye ya kok bisa begitu tuh. Tapi untuk tadi supaya bisa melakukan kebaikan. Pol-pole kalau kita tidak disampaikan oleh Allah pada level itu, kita pahalanya sama dia udah sama, selevel. Dia infak 1 miliar, kita udah dinilai infak 1 miliar. Cuman yang beda apa Bu? Kelipatannya. Kita nggak bisa berlipat-lipat lah. Itu nggak ada asli yang kita infakkan. Kalau dia kan ada aslinya diinfakkan, maka yang ini ada kelipatannya. Kalau kita udah punya pahalanya 1 miliar aslinya, tapi nggak punya kelipatannya, itu memang kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Maka ya mohon istilahnya lengkapkan dulu ilmu syariatnya, kemudian silahkan untuk kemudian mengejar dunia itu setinggi-tingginya, nggak apa-apa. Istilahnya pokoknya urip terus gitu, pengen nyaman gitu ya. Ya tadi sampai meninggal pun masih seperti dinilai melakukan amalan karena memiliki apa? Wakaf produktif. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bunda. Baik, pertanyaannya Bun. Sebelum Mbak Latifah saya cari yang lain ya, karena Mbak Latifah sudah terlalu sering. Kalau ada yang lain dulu. Silakan yang di luar, ada mungkin yang mau bertanya.
Ada yang mau bertanya? Sudah berarti tambahnya Mbak Alifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait konsep bersyukur sebagai istri, dan Ustaz, saya ingin bertanya. Tadi kalau bisa kita nggak pernah menghardik, mencela apapun yang sudah diusahakan suami di luar Iya. sebagai bentuk rasa syukur kita. Nah, bedanya dalam hal ingin mengingatkan, Ustaz. Ya. Jadi misalnya Ya betul. suami itu luar biasa kerja kerasnya sampai mungkin di luar batas orang normal bekerja. Artinya seharusnya maghrib sudah sampai rumah, Iya. tapi terkadang sampai rumah itu nanti habis isa nge-zoom lagi, misal seperti itu. Atau Itu udah saya nasihati loh, Bu. iya. Atau Suaminya. nanti apa Ustaz, kadang masih sampai jam 11 malam, Ya. luar biasa. Terus saya bilang gini, bekerja itu yang normal-normal saja, Bi, kayak gitu kan. Biar maghrib masih bisa maghriban sama anak-anak. Ya. Tapi ini karena amanah jadi kayak gitu. Karena amanah tidak bisa menolak seperti itu. Nah, apakah ketika niatnya mengingatkan itu bukan tidak bersyukur, tapi mengingatkan biar ada waktu untuk membersamai anak-anak, karena akhir-akhirnya memang seperti itu begitu. Yeah. Nah, kalau misalnya saya konsepnya bersyukur, maka saya ridho mau pulang jam berapa terserah. Yeah. Yang penting anak-anak saya garap dengan baik. Apakah seperti itu? Jadi bingung Ustaz nanti. Nah, Baik. yang kedua Itu Ustaz, oh yang kedua. yang kedua. Satu dulu Sebentar, bukan ya tuh. Ustaz. Apa? Ini memang masalah ya. Iya. Suami ini kalau ditanya setiap Baik. mau kerja pulang jam berapa, protes Ustaz. Apa, Bu? Setiap mau berangkat. Lah iya, belum berangkat udah ditanya pulang kapan. Jam berapa gitu. Tapi saya bilang Iya. untung istrinya masih perhatian. Karena di Masya Allah. sana banyak istri yang nggak pernah care mau Wah, berangkat. ini ancaman apa gimana, Bu? Nah, ini maksudnya Ustaz, nanti kalau ketemu. Oke, barakallahu fikum. Ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Pertanyaannya Ibu. Yang pertama itu ya tentang saling nasihat menasihati ya. Karena tidak mesti yang menasihati itu yang dari tua ke muda, tapi bahkan bisa jadi yang muda itu menasihati yang tua. Dan ini terjadi di kalangan sahabat seperti Abdullah bin Abbas dikumpulkan oleh Umar bin Khattab dengan senior-senior sahabat, senior Badar misalnya. Itu beliau bisa menyampaikan nasihat tapi dengan cara yang baik. Ditanya Umar kan ya, apa tafsirannya juga begitu wahai Abdullah bin Abbas? Ternyata enggak kan gitu. Terus beliau, yang saya tahu beliau sampaikan, dan kemudian para sahabat yang senior mengambil pelajaran dari yang junior ini. Nah, pentingnya ketika kita ini menyampaikan suatu nasihat yang ternyata wah ini tajam, ini menusuk ke atas, biasanya ini ke bawah, biasanya saya yang dinasehati, tapi ini saya harus menasehati. Caranya bagaimana? Harus pintar, Bu, memang. Seperti kalau kita sebagai anak ini, kan gimana mau nasihati bapak? Anak loh nasihati bapak, anak kok nasihati ibu, nanti dulu. Terutama bapak ya, pirang perkoro anak nasihati bapak itu sulit banget. Maka kita cari cara termudah lewat ibu. Mungkin dulu pernah saya sampaikan, cara termudah menasihati bapak itu lewat ibu, karena ibu paling dekat sama bapak dan itu bisa dilakukan di kamar. Selesai. Tapi kalau kita langsung mencoba dengan bahasa yang paling lembut kepada bapak, itu sulit, ya sulit. Nah, ini juga seperti ibu menasehati kepada bapak, istri menasehati suami. Ini agak-agak sulit-sulit, ya mudah kan gitu ya. Katakan yang belakang mudah, supaya optimis ya. Harus cari cara. Dan cara termudah itu memang ya tadi, semua model gaya itu ambil hatinya itu dulu, baru kemudian sampaikan kalimat. Kalau kita belum pernah mengambil hatinya dan sering menyampaikan kalimat, itu sulit. Nah, cara mengambil hati ibu paling paham, ya kan? Bagaimana mengambil hati suami, baru kemudian menasihati saat hati suami itu bunga, berbinar, senang sekali, sedang pokoknya masya Allah ujiannya kepada ibu itu luar biasa. Nah, itu cocok pas. Lah kalau pas mendapati istrinya ini sebenarnya catatannya banyak, kok nasihati gitu ya. Nah, ini sulit, Bu.
Jadi yang seperti ini tidak dibiarkan juga, terus kemudian kok pergi sana sampai malam-malam, tak terima kamu pulang kapan saja. Itu juga tidak begitu, karena sudah tersampaikan kepada laki-laki bahwasanya termasuk di antara hak wanita itu mendapatkan jatah malamnya. Bahkan kalau bisa pulang itu sesegera mungkin, setelah selesai urusan di luar, kalau bisa maghrib malam, masuk malam itu masuk ke rumahnya. Kalah karo burung. Kalau tawakal bener gitu ya, kamu tawakal nggak sama Allah? Burung itu loh, pergi pagi kenyang, pulang sebelum malam. Nah itu kan kamu lebih hebat dari burung toh, lu pinter di. Itu sudah tersampaikan Bu. Jadi termasuk hak istri itu ditemani suami di malamnya. Jadi tolong Pak ya, Bapak itu tolong pulang gitu ya, segera mungkin. Itu dibahas di kitab fikih wajiz, dan ketika muasyarah dengan suami istri beliau menyampaikan ini termasuk hak istri itu suaminya pulang lebih awal, yaitu di malam hari itu lebih awal, maghrib atau isya tadi. Nah jadi ibu tolong caranya yang lembut, yang brilian, penuh strategi gitu ya, supaya suami ini manut gitu ya. Itu insya Allah dengan mengambil hatinya, kalimat yang lembut ya, dan tidak berkesan menggurui. Meskipun tadi ibu ini lebih pintar, misalnya titelnya profesor, doktor, suaminya cuma D3 atau SMK gitu ya, kok takdirnya dapat gitu kan ya, tapi golek duit pinter, tapi ya kuwi ra tau balik nek bengi. Gitu ya. Akhirnya harus tadi dengan cara-cara yang lembut dan strategi yang jitu untuk kemudian menyadarkan bahwa ini termasuk hak istri ya, termasuk hak anak-anak. Kamu juga melakukan kewajiban, tapi tadi jangan ditabrakkan antara kewajiban satu dengan kewajiban yang lain. Kewajiban untuk mencari nafkah dan kewajiban untuk menunaikan hak itu semuanya dinilai oleh Allah luar biasa, sehingga tidak boleh ada yang dikalahkan. Nah, sehingga ini harus ada tekniknya Bu, tidak kemudian yus terima wae, tak sabar. Enggak, ini untuk kebaikan Bapak. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya gimana kalau Bapak pergi Bu? Apa? Ditanya. Ini kemarin sudah saya sampaikan tekniknya, ya kan? Masih ingat nggak Bu? Ada yang masih ingat nggak? Bi, kalau pulang kerso dimasakin opo? Itu jangan ibu, tapi ibu masya Allah baru mau keluar sudah ditanya kamu pulang kapan? Lagi mau keluar loh, cucu, us, mbok teko ikam. Bukan paijo loh Bu, ibu jangan suudzon kepada suami. Itu maksudnya bojo, mbak bojo, bukan paijo. Jadi nggak apa-apa Bu. Jadi hantarkan dengan kalimat-kalimat yang manis. Pergilah dengan berkah Allah, wahai suamiku, sayangku, atau apa ibu yang punya kode masing-masing kan. Ada yang rasa sayang itu dengan ya tadi. Jo, nah itu suaminya seneng banget gitu. Itu ungkapkan ya kalimat itu. Pergilah dengan penuh rahmat dan berkah dari Allah. Kami ini wanita-wanita yang tidak tahan kalau kamu pulang membawa sesuatu yang haram, meskipun banyak, meskipun sedikit, tapi kalau itu halal maka itu membahagiakan. Nah, itu mencukupkan dan kami sangat senang. Pergi, tadi jangan, belum pergi udah ditanya pulang, jangan Bu. Itu ya gimana lah ya. Nggak apa-apa, udah nyetater langsung nggak apa-apa, WA gitu ya. Langsung kalau pulang nanti mau dimasakin apa, atau ada request yang beb atau apa kan ya. Ada request nggak gitu. Maksudnya request apa? Kan mesti dibalas, ya mungkin nggak tanda tanya lah gitu ya. Ya nanti kalau pulang lebih awal tuh mau disiapin apa, yang hangat, yang dingin, yang nyemek, yang atau apalah, atau pengen apa itu katanya. Itu masalah pulang pengen makan dulu apa pengen saya kan gitu ya. Loh, jangan gitu, itu jangan apa ya, jangan mahal-mahal lah Bu. Terus kalau jawabnya pengen kamu, ya sudah, nggak usah pikir panjang, langsung siapkan semua gitu ya. Gitu ya. Jadi gimana ya? Itu pinter-pinternya ibu lah, ibu semua pinter kan ya. Jangan tanya langsung belum pergi sudah pulang kapan. Apalagi di mana, sama siapa.
Ya, waduh itu ini apalagi pakai tanda seru nggak cuma 1, 7 Bu tanda seru. Wah, ini tertekan suami. Ini sudah punya masalah di luar, lihat tanda pentung, wah ini bojo ngamuk ini. Telat sedelok kan gitu ya. Jadi pentungnya jangan 7 Bu. Tadi doakanlah Bu. Jadi tekniknya bahkan harus diperbaiki. Aku doakan semoga suamiku cepat mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan, semoga cepat pulang. Nah, kan gitu seneng, didoakan dulu. Itu. Terus baru kemudian tadi ditanya, kalau pulang lebih awal mau apa? Kalau pulang larut, apa yang harus saya siapkan? Begitu. Pasti ya suami kalau ditanya-tanya begini itu seneng lah untuk pulang. Tapi yang kedua Bu, yang kedua, biasanya ini pada umumnya keadaan di luar itu sudah terlalu penat. Ini nggak tahu apakah sama semua laki-laki apa enggak ya. Tapi ini umumnya ya. Mungkin saya termasuk yang umum gitu. Itu nggak begitu suka kalau ditanya tentang kegiatan di luar itu. Ya, apalagi masalah-masalah yang belum selesai. Jangan ditanyakan Bu. Biar itu jadi simpanan suami di luar sana. Jangan ditumpahkan lagi di rumah seperti Zoom tadi. Wis kerja ning Jawa, saya ke Zoom ini rumah. Udahlah ditutup. Kalau mau kerja di luar saja kan begitu. Kok ternyata kantornya di rumah. Makanya ada bapak-bapak yang kemarin makanya saya bikin ruko. Rumah ada tokonya lah. Saya kerja di yang tokonya itu karena memang kerjaannya di rumah kayak nggak kerja, dikira pengangguran padahal duitnya banyak. Kerjanya di rumah kan gitu ya. Nah, yang seperti ini juga hati-hati karena dulu pernah kita sampaikan kalau nggak salah, kalau kita sedang melakukan aktivitas dunia itu biasanya iblis bala tentara itu menyertai. Jadi kalau kita bawa pasar itu ke rumah, bawa transaksi itu di rumah, ya maka hati-hati bisa jadi itu yang mengakibatkan banyak kekacauan di rumah. Ya. Ternyata pasar kita bawa ke rumah kan jadi satu tempat yang dibenci kan ya. Ya kalau perlu memang dibatasi lah, ada pagernya, itu kantor, pager rumah kan gitu. Padahal sebelahan atau ada dinding atas bawah. Kalau udah ke atas kerja, kalau bawah rumah kan gitu atau sebaliknya nggak tahu. Jadi ada batasan itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bisa menjawab. Saya yakin belum seluruhnya terjawab. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, masih ada waktu Ustaz, satu pertanyaan lagi. Yes. Ini titipan dari pekan yang lalu Ustaz. Oh, iya. Belum sempat tersampaikan. Okay. Lebih tepatnya sih 2 pekan yang lalu, ini lebih relevan dengan 2 pekan yang lalu. Pertanyaan dari anonim ini, mindset apa yang harus saya ubah Ustaz? Kalau sudah mencoba untuk patuh pada suami, selalu iya, bahkan di sini iyanya tulisnya pakai huruf besar semuanya. Selalu iya dengan apa yang disuruh suami, tapi suaminya makin ditaati justru makin semena-mena. Allah. Contohnya ketika saya pernah disuruh mencari barang, sudah keliling membelah Jogja dari utara sampai selatan. Ya. Ini lebih mengenaskan lagi lanjutannya, belum selesai. Itu enggak WA ya? WA berarti ada nomornya Bu? Oke, ini di forward dari forward gitu. Forward baik. Iya. Enggak no name. Pas ketemu barangnya, terus suami dengan santainya bilang enggak jadi. Allahu Akbar. Ya. Monggo suami jawab. Saya ya sedih Bu. Piye bojo kok kayak gini. Ya nggak tahu effortnya para wanita, nggak menghargai kan gitu ya. Ya mau dibilang gimana Bu ya? Kalau ibu terus sabar ya itu kebaikan buat ibu kan ya. Karena sebenarnya dulu pernah kita sampaikan ada pembahasan setelah laki-laki ya. Jadi keadaan mukmin itu seluruhnya menakjubkan. Ya. Itu dulu pembahasan. Jadi memang keadaan kita itu ya kadang sudah melakukan upaya yang sudah maksimal gitu ya.
tapi ternyata jawaban, sikap, perilaku yang kita terima itu tidak sesuai keinginan kita. Gitu. Ya begitulah orang yang tidak kita kenal terus kemudian hidup bersama kita. Yang ternyata maunya kita sebenarnya ya kalau saya sudah begini, mbok kamu begitu. Kan itu keinginan siapa? Keinginanmu. Jadi ini idealisme kita, kalau punya suami itu ya harusnya begini dan begitu. Setelah kita terima pinangannya, tapi ternyata dia itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bahkan seperti tadi, sudah iya, semua tak iya nih, kok ya masih seperti itu perlakuannya kepada saya, sewenang-wenang. Ini berarti suruh ngulang bu, kajian pramakom. Ya mungkin saya nanti, jangan ibu nanti terlalu malah tambah semena-mena. Saya mau lapor sama bapak-bapak besok kalau udah ngaji. Ternyata gitu, ibu-ibu ada yang curhat ke saya. Bapak-bapak ini kalau saya mau kurang ajar. Enak temen loh pak gue ini, wes punya istri kayak begini semua diiyain, kok bisa-bisanya ini dibegitukan. Awas lu nanti diganti sama Allah yang jelek. Mungkin perlu dibegitukan ya, diancamnya gitu. Tapi kalau ibu penanya ini artinya kalau terus gimana gitu? Artinya apa pertanyaannya? Saya harus bagaimana begitu? Ya kalau ibu pengen menjadi wanita mukminah yang menakjubkan, Allah takjub terhadap ibu, maka teruskan kesabaran itu. Ya ngomong gampang, lek. Mas, wes koyok ngono lho ceritanya. Ya Allah. Ya, makanya saya sudah tidak bisa berkata apa-apa hanya kecuali memotivasi diri saya dan ibu ketika bermuamalah dengan pasangannya itu, kalau menghadapi sesuatu yang tidak diharapkan, maka yang paling bisa kita harapkan hanya Allah. Cuman itu tok. Gak usah ridho suami, gak iso. Artinya kita udah mencoba dengan semaksimal mungkin ya, sebaik mungkin, ternyata suami malah tadi ya. Dan itu kan gambaran-gambaran berarti yang salah bukan istrinya, yang salah siapa? Suaminya ya. Kalau ternyata istrinya sudah benar tapi yang salah suaminya, ya itu berarti suaminya yang mendapatkan keburukan di akhirat nanti ya kan. Dia tidak bersyukur kepada Allah, wis duwe bojo koyo ngono. Kan hati-hati itu. Kalau ayatnya itu barangkali gitu ya, diganti Allah yang lebih buruk lagi. Barangkali istrinya yang sudah baik ini mendapatkan ganti yang lebih baik ya. Bisa jadi dengan wafatnya kan ya. Ibu jangan terus pikirannya wah cerai wae. Jangan pernah bu, itu setan dan itu kalimat iblis. Pokoknya ingat-ingat pesan saya, kalau ada keinginan cerai itu kalimat iblis, bukan dari ibu. Bukan. Tetap sabar, karena suami ibu tidak seperti Fir'aun. Ibu juga tidak bisa seperti Asia, ya kan? Masya Allah luar biasa sabarnya. Milih dunia atau milih neraka? Milih sujud kepada Fir'aun atau sujud kepada Allah kan gitu ya. Jadi ya teruskan kesabaran bu, dan mohon kepada Allah hidayah kepada suami, maksudnya supaya Allah memberikan kelembutan ya, kepada suami supaya bisa berlaku baik. Kalaupun tidak bisa, maka yakinkanlah bu bahwa ibu melakukan itu pengen mendapatkan perhatian dari Allah, pengen pandangan Allah, bukan pengen pandangan suami atau pengen terima kasih dari suami, enggak, tapi pengen mendapatkan pandangan dari Allah. Dan itu sepertinya akan lebih mudah bagi diri ini untuk melakukan kebaikan. Tapi kalau dunia yang kita kejar, terima kasih atau ucapan sanjungan dan perlakuan, maka ya begitu cepat kita akan melakukan keburukan dan sulit untuk melakukan kebaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, satu pertanyaan terakhir mungkin Ustaz ya. Oke, terakhir ya Bu ya. Iya, terakhir. Kalau Ustaz, kalau suami istri usaha bersama dan hasil dari usahanya dipakai bersama, apakah ini sudah termasuk nafkah
atau harus ada penyerahan nafkah dari suami ke istri? Baik. Barakallahu fikum. Ada ini usaha ya. Kalau usaha bisnis ada duit, ada saham, seharusnya detail Bu ya, meskipun suami istri. Ini perlu menjadi pelajaran supaya nanti enggak terus berujung kepada perceraian dan pembagian harta. Nah, gono gini itu bahasa apa ya? Ono gini. Nek megono saya tahu. Nek gono gini saya nggak tahu. Jadi ini pelajaran bagi kita semua, seorang muslim, muslimah, suami istri. Kalau mau ada usaha dan usaha dilakukan bersama suami istri, tolong catat tuh sahamnya berapa dan presentase keuntungannya berapa yang dibagi. Ya, mudharabah. Ya, kemudian suami yang menjalankan usaha. Yes. Dia mendapatkan hak sebagai pekerja, juga mendapatkan hak nanti sebagai seorang yang memiliki saham. Detail. Karena apa? Nah, ini ada kisahnya. Kisahnya Zainab. Dan kisah ini dari awal Rasul sholat tadi, sholat khusuf, terus kemudian ceramah, berkhutbah kan ya, kepada seluruh kaum muslimin, bahkan mendatangi wanita untuk kemudian apa? Wahai kaum wanita, bersedekahlah kalian, banyaklah kalian beristighfar. Kemudian Rasul pulang. Maka Zainab datang. Rasul punya yang jaga rumah saat itu adalah Bilal bin Rabah mendapati Zainab datang. Ternyata sebelum Zainab ada wanita Ansor, dan ternyata mereka ingin memberikan sedekah. Ulama beda pendapat. Sedekah ini ada yang menyatakan ini zakat mal, ada yang ini sedekah biasa, karena yang ingin disedekahkan adalah perhiasannya, gelang atau kalungnya. Terus kemudian Zainab ini suaminya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud punya istri namanya Zainab. Zainab mau datang ke Rasul minta izin, tapi mendapati ada wanita Ansor. Terus kemudian cerita sebelum diizinkan, ternyata masalahnya sama. Masalahnya apa? Namanya Zainab ini memang kaya-kaya. Zainab istri Rasul juga kaya kan ya, Ummul Masakin. Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud ini juga kaya, punya harta yang ternyata sampai mencapai nisab harus zakat mal. Maka ketika mau mengeluarkan hartanya ini, dia eyal-eyalan sama suaminya. Ini yang paling pantas aku yang terima. Enggak, ini aku mau sedekahkan, mau aku kasihkan ke Rasul zakat mal ini untuk diberikan gitu. Kepada siapa itu? Aku yang paling berhak. Abdullah bin Mas'ud bilang gitu. Ya udah kamu aja tuh, tanya ke Rasul. Ya gimana Bu? Laki-laki masuk malulah kan ya. Udah kamu sendiri aja lah, sana pergi. Begitu kan ya, mungkin begitu. Pergilah Zainab dan kemudian mendapati tadi wanita Ansar itu sama kayak beliau. Terus kemudian sebenarnya udah minta kepada Bilal bin Rabah supaya tanyakan permasalahan ini kepada Rasul, nggak usah disebutin siapa yang tanya. Tapi kemudian Rasul bertanya, siapa yang tanya Bilal? Zainab ya Rasul. Zainab yang mana? Zainab yang mana? Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Oh, suruh masuk. Akhirnya kemudian masuk dan kemudian disampaikan bahwa sebenarnya benar apa yang disampaikan suaminya. Jadi cerita dulu kan berarti. Dan itu kemudian disampaikan bahwa kamu kalau bersedekah kepada suamimu itu maka kamu dapat 2 pahala. Pahala kekerabatan dan pahala bersedekah. Maka terus kemudian diberikan. Nah, ini maksud saya mengkisahkan ini supaya ibu-ibu itu kalau punya harta itu 100% milik ibu. Suami nggak boleh utik-utik. Ini bahkan saya dapati saja bukan di Jogja tapi itu suami itu kok enak-enaknya ngambil harta istrinya. Gitu. Lah aku kan pemimpin gitu kan. Terus diambil harta suaminya. Ya nggak gitu, nang. Kamu suami itu kalau mendapati istrimu punya harta itu milik dia 100%. Kamu nggak boleh mengambilnya tanpa keridhoannya. Tapi kalau dia ridho maka ambil dengan baik. Ya. Tapi kalau kamu punya harta, kamu punya kewajiban untuk menafkahinya, untuk mencukupinya, pakaiannya, makanannya, minumannya, rumahnya, gitu. Meskipun kalau rodok apa sedikit ya, nek di eloro ora perlu mbok pergi ning rumah sakit, bukan kewajibanmu. Tapi ya nggak gitu kan Bu ya.
Mosok ya wong lanang bojone lara dijarke. Ono berobat, ora ndek duit, ya urusanmu. Enggak gitulah ya. Bukan kewajiban kan ya. Tapi kalau mau baik ya berikan kan begitu ya. Tapi ini supaya jelas nih nanti. Jadi kalau punya usaha supaya kemudian itu dibagi tuh, ini bagianku, ini milikku. Itu sudah bagianmu. Maka kalau dia mengeluarkan, maka itu dia mengeluarkan sebagai nafkah wajib. Kalau tadi pertanyaannya apakah perlu diberikan? Ya iya toh. Lah ibu gimana kalau nggak dikasih? Maksudnya kalau tadi pertanyaannya tahu-tahu pokoknya untung itu semua ibu yang ambil begitu. Kan seolah-olah begitu ya. Jadi usaha bersama, terus pokoknya mungkin keuntungan ibu ini bendaharanya sekalian toh ya. Terus kemudian semua masuk begitu ya. Ya tadi tolong bendahara ini, bendahara berarti ibu juga pekerja misalnya kalau punya saham gitu ya. Ya, hitung-hitungan banget meskipun jane ya tidak seperti itu. Untuk menghindari tadi kalau sesuatu itu aku ini sudah banyak membantumu terus kamu kok melakukan begitu wis tak ambil kabeh. Ora iso iki wis barengan. Dibagi sesuai lah ora ono catetane piye? Lah kan bingung tuh. Jadi konflik gara-gara apa? Gara-gara harta yang disatukan tadi tanpa ada kejelasan. Maka tolong kalau ada usaha bersama suami, tolong nggak apa-apa lah dijelasin. Kalau perlu supaya lebih jelas lagi, udahlah Bi ini tak kasihkan kamu. Kalau mau melakukan usaha silahkan sebagai modal. Ini udah tak kasihkan. Berarti 100% milik suami sehingga ketika itu diambil oleh istrinya ya, dengan tentunya seizin suami harusnya. Boleh nggak saya ambil sekian gitu ya. Harusnya suami begitu karena saya dapati masih ada di Jogja ini. Tapi rahasia ini ya. Ternyata kok dompetnya di istrinya. Semarang juga ada. Bahkan itu ustadz ngomong di tempat kami di dunia pendidikan kan. Beliau kami undang kok terus waduh kok ngajari sih nggak bener ya. Saya sampaikan nanti setelahnya gitu. Tidak di khalayak. Jadi beliau sampaikan kalau dompet beliau itu di istrinya. Jadi kalau mau pergi beliau sampaikan kalau mau pergi istri minta bensin. Ya Allah gini itu kan hina. Mosok laki-laki gini gitu. Ya enggak, harusnya istri yang gini tuh setiap hari atau sudah dicukupkan setahun gitu ya, ambil tuh di situ. Ya. Suami itu udah ngasih setahun nafkahnya. Jadi enggak bingung lagi. Ternyata kalau ada nafkah ada infak-infak yang harus diambil, ya, tak ambil dulu kan belum kamu pakai, diambil sampai habis. Begitulah yang terjadi pada Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha atau istri-istri Rasul. Rasul sudah memberikan kecukupan setahun. Tapi kalau ternyata ada orang datang minta, Rasul nggak pernah nolak, sehingga seluruhnya dikasihkan sampai ternyata nggak ada sesuatu yang dimakan. Ya gara-gara tadi. Tapi tidak mendolimi, tetap Rasul memberikan kewajibannya ya untuk kemudian diganti begitu. Jadi yang seperti ini mohonlah ya, kalau yang belum mengerti, tolong ini dibagi dengan jelas. Dan mohon kalau ibu-ibu yang hari ini menjadi komisaris berarti di keluarga jadi komisaris, yang kumisnya lebih tebal dari suaminya. Aku sing nyekel duit, kowe nek apa-apa kene nodong. Ini tolong jangan seperti ini, Bu. Jadikan suami ibu qawam yang benar. Yo meskipun sebenarnya malah kualik, Bu ya. Iki ustadz nek dikei duit mesti hilang, entek. Kan laki-laki kalau belanja kan nggak ngerti ini harganya berapa, ini harganya berapa ini. Pokoknya jibu kabeh bayar. Nek cek turah alhamdulillah naik kurang, berarti dikurangi. Kalau ibu-ibu kan enggak toh. Wah ibu detail, ini selisihnya 100. Jangan ambil ini, Pak. Alah, Mbok. Bu, selisih 100 podo wae. Enggak, ini lebih murah di sana. Bensinnya lebih mahal. Atau ke sana itu gur selisihnya 1000. Ya Allah, itu ada diskon di sana. Ya Allah, itu ibu-ibu ya. Makanya bapak-bapak yang begitu itu tolong diajari, nggak apa-apa Bu, diajari tapi tadi dengan cara yang baik. Pak ini memang seharusnya bapak yang megang karena bapak pemimpin. Bapak nanti yang diminta tanggung jawab. Saya enggak mau, gitu ya. Saya diberi supaya bapak menjadi betul pemimpin. Saya ini yang minta, bukan bapak yang minta. Minta itu kan nggak baik, Pak. Maksudnya rendah kan. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya kalau itu bisa didiskusikan oleh suami, ini tolong Bu. Dan
anu lah Bu, jangan khawatir Bu, jangan khawatir. Biasanya ngasihkan semua kok terus diberikan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh bapak? Tambah cinta sama ibu. Itu berangkas gitu ya atau apa gitu. Itu mesti udah disediakan Ibu. Ya. Jangan khawatir gitu ya. Jangan khawatir untuk kemudian hartanya itu tidak diberikan kepada ibu atau kebaikan-kebaikannya berkurang. Jangan. Karena sebenarnya banyak kebaikan-kebaikan. Kalau memang perlu dibimbing, maka ya tadi bersamai dengan cara yang baik. Ketika harus memegang uang itu bagaimana, menyimpannya bagaimana, membelanjakan bagaimana, itu tolonglah Bapak diajari supaya jadi pemimpin. Bisa apa tadi, Ibu yang merinci detailnya, Bapak yang ngasih anggarannya kan gitu ya. Tuh, turah Pak, alhamdulillah. Nah, terus usulkan untuk Bapak lakukan kegiatan sehingga seperti seolah-olah ya ibu juga yang Bapak langsung kejelas masih banyak nih, gak jadi apa-apain. Oh, tak tahu, ini ada A, B, C, D, sampai Z. Yang dikasih ini berapa buat amal baik. Akhirnya mana juga kan? Jadi ya tetap ibu juga yang olah gitu. Saya takut dan tapi tadi tolong Bapak ini diberikan posisinya sebagai pemimpin yang memberikan bukan yang malah justru meminta kepada ibu